Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baik ini. Engkau izinkan kami untuk siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkata-katalah ya Bapa, kami siap membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini saya telah pilih dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Demikian firman Tuhan, dan berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dikisahkan dalam bacaan kita ini adalah 3 orang pemuda sahabat Daniel yang berani mempertaruhkan nyawanya demi taat kepada imannya. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab ketiga orang ini bersama dengan sahabatnya Daniel, mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan karena itulah saat Raja Nebukadnezar hendak memaksa mereka untuk menyembah dewa patung yang dibuat sendiri oleh raja, maka ketiga anak muda ini mengatakan tidak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam ilmu psikologi ada istilah yang disebut psychological well-being, yang ditandai oleh adanya kebahagiaan, oleh adanya kepuasan hidup, dan terhindar dari gangguan jiwa. Jadi sekalipun orang itu menghadapi tantangan, menghadapi beban hidup, mereka akan tetap tenang, sebab ada sesuatu yang mereka yakini yang membahagiakan jiwanya di sana. Sadrak, Mesak, dan Abednego rupanya telah memiliki sikap ini. Mereka telah menemukan hal yang membahagiakan dalam hidupnya, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang membahagiakan, sehingga apapun yang datang mengancam hidupnya karena itu, mereka akan tetap setia pada apa yang diyakininya. Saudara, Rasul Paulus bersama dengan Silas juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka ditangkap di Filipi dan dimasukkan ke dalam penjara,
Pada tengah malam, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25, dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sudah ada di dalam penjara, ditempatkan di tempat yang paling aman untuk tidak bisa lepas dari penjara itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka merasa tidak terancam. Mereka merasa nyawanya tidak terancam. Karena itu mereka tetap memuji-muji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan pada tengah malam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dan Silas juga telah menemukan apa yang membahagiakan dalam hidupnya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, sehingga ketika nyawanya diancam sekalipun mereka tetap dalam suasana bahagia, ada kepuasan hasrat di sana. Saudara-saudara, dalam kondisi dunia hari ini, di mana virus corona semakin mewabah ke berbagai penjuru negeri di atas muka bumi ini, semakin banyak orang yang merasa terancam hidupnya menghadapi suasana ini. Semakin banyak orang yang ketakutan akan terpapar dengan virus ini. Tidak hanya itu, tetapi berefek kepada hal yang lain, di mana dunia berhenti bekerja. Orang-orang berhenti bekerja, tidak lagi menghasilkan, sehingga efeknya adalah ekonomi. Semakin banyak ancaman yang datang melanda kita, saudara-saudara. Tapi apa yang kita mau katakan? Apa yang akan membahagiakan kita? Masih adakah harapan di tengah-tengah keadaan yang demikian? Saudara-saudara, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, Rasul Paulus dan Silas, mereka menemukan hal yang membahagiakan dalam hidupnya, sehingga mereka tetap berbahagia sekalipun nyawanya diancam. Lalu bagaimana dengan kita? Jiwa kita terancam, masa depan kita terancam, anak-anak kita terancam. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan juga datang ke tengah-tengah kita. Dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Tetapi ia, yaitu Yesus, berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba mencari Tuhan, berlomba-lomba mencari pertolongan dari Tuhan. Ada begitu banyak orang yang rindu membaca firman Tuhan. Ada begitu banyak orang setiap hari yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena itu hari ini YouTube itu dipenuhi oleh banyak khotbah-khotbah yang luar biasa. Ibadah-ibadah live stream ada di mana-mana. Diskusi-diskusi tentang firman Tuhan lewat Zoom dan lain sebagainya.
Begitu banyak orang yang minat. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi tugas kita berikutnya adalah memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Virus corona boleh ada di sekitar kita, boleh menakutkan, tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus mendengarkan firman Tuhan, yang terus memelihara firman Tuhan, akan selalu bersukacita. Sebab di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, bersyukurlah dalam kehidupan setiap hari. Kita masih diberikan kekuatan. Kita masih diberikan kehidupan. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita tetap kuat dan kokoh menghadapi keadaan ini, supaya kita tidak terlalu jatuh ke dalam keadaan yang stres berat, yang akan mengakibatkan imun kita menurun, tubuh kita semakin lemah, sehingga akan lebih rentan terhadap penyakit. Maka saudara-saudara, mulailah hari ini. Pertama, bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, mulai kita saling memaafkan. Kalau ada hal, masalah dengan sesama kita, dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan keluarga, dengan sahabat atau siapapun, katakan hari ini, saya memaafkanmu. Yang ketiga, tetaplah hidup bersemangat. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan dalam semangat. Jangan kita menjadi orang yang loyo-loyo. Sebab semangat itu akan menguatkan imun tubuh kita. Kita akan semakin sehat. Yang keempat, latih pikiran kita untuk memahami keadaan kita sendiri. Kita pahami diri kita, dan kita memahami keadaan di sekitar kita. Sebab kalau tidak, maka akan sangat mudah bagi kita untuk jatuh, untuk runtuh dan lemah. Yang berikutnya, saudara-saudara, tetap miliki harapan hidup. Masih ada harapan, masih ada hari esok, masih ada masa depan kita, masih ada masa depan anak-anak kita. Jangan ragu, orang yang berpengharapan di dalam Tuhan itu luar biasa. Dan yang berikutnya adalah tetap miliki optimis. Tetap optimis bahwa semua ini akan berlalu dan kasih Tuhan akan tetap menyertai kita. Saudara, tetaplah positif menghadapi keadaan ini, supaya semangat kita itu tetap kokoh dan kuat menghadapi COVID-19 ini. Dengan demikian, kita akan terus menikmati kasih Tuhan, dan kita akan terus menjadi saksinya, karena kita senantiasa berbahagia di dalam Dia, sesuai dengan firman-Nya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Peliharalah firman Tuhan
dalam kehidupanmu dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih Tuhan, atas firman-Mu ini. Kuatkan dan topang kami untuk menjalani hidup ini dalam takut akan Tuhan dan senantiasa memelihara firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Tetap tenang, sabar, bersukacita setiap hari, sehingga engkau akan menikmati kasih Tuhan dari hari ke hari. Tuhan memberkati semua. Haleluya.